Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Video ini akan tayang hari Senin, jadi gue ucapkan selamat beraktivitas Sobat Football United di hari Senin. Gue ingin membahas, masih ada kaitannya dengan hasil seri menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium. Manchester United tidak mampu meraih kemenangan, 2-2 menghadapi tuan rumah Bournemouth, bahkan nyaris kalah. Nah, setelah pertandingan di mana Manchester United juga tampilannya menurut gue dari sisi performance ya tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana Manchester United sebenarnya di beberapa pertandingan sebelumnya, terutama di awal tahun ini, sekitar bulan Januari, mereka meraih hasil positif, mereka bermain jauh lebih bagus, lebih rapi, lebih agresif, tapi ya menghadapi tuan rumah Bournemouth, bahkan di babak pertama Manchester United beruntung menurut gue hanya kebobolan 2 gol. Dan terkait dengan situasi di pertandingan tersebut di lini kanan, terutama di babak pertama, ini terlihat jelas ya bahwa Manchester United ini bocor, sangat rapuh di sana. Ada satu pemain ya kan yang diganti oleh Erik ten Hag di istirahat. Jadi ketika babak kedua dia tidak lagi dimainkan, yaitu adalah Alejandro Garnacho. Terkait dengan pergantian tersebut, ini ternyata ada kabar yang menarik yang ingin gue angkat kali ini, adalah bagaimana Alejandro Garnacho ini disebutkan mungkin ada potensi clash ya, potensi bermasalah dengan Erik ten Hag. Kenapa? Karena dia sempat berpendapat dengan cara memberikan likes ya ke tweet dari Mark Goldbridge. Ini menurut gua Mark Goldbridge nih fans tidak jelas dalam tanda kutip dari Manchester United. Dia menyebutkan kalau Erik ten Hag ini menyalahkan Garnacho di konferensi pers dan tidak bagus bagaimana menyalahkan pemain 19 tahun ya. Disebutkan ini throwing Garnacho under the bus, yang sebenarnya memberikan kontribusi di musim ini. Ya, dan nampaknya Erik ten Hag ini disebutkan takut untuk mengecewakan pihak lainnya, kurang lebih demikian ya. Dan Mark Goldbridge pun juga mengatakan kalau Garnacho ini merupakan salah satu pemain terbaik musim ini. Penampilan yang tidak bagus di babak pertama, tapi menggantinya di pergantian babak kedua, dan juga menunjukkan bahwa Garnacho ini merupakan permasalahan di pertandingan tersebut. Ini merupakan lelucon. Banyak yang telah melakukan hal yang lebih buruk di sepanjang pekan, tapi masih ada di sana. Oke. Itu tadi pesan yang di likes oleh Garnacho. Seperti kayak Garnacho ini juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Twitter tersebut, dengan akun tersebut. Dan ini seperti kayak mengungkapkan juga ya, kalau menurut gue ini kan bukan cuma di likes, tapi mungkin juga mengungkapkan perasaan mungkin yang sama, pemikiran yang sama. Nah, apa sebenarnya yang dikomentari oleh Erik ten Hag ketika ditanyakan kenapa dia menggantikan Alejandro Garnacho? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita harus memperbaiki sisi kanan. Kita tidak bermain bagus, ada banyak ruangan di sana. Di dalam possession, kita harus melakukan pergantian di sana. Garnacho ini tidak berlatih sepanjang pekan. Hanya kemarin saja kita berpikir untuk membawa atau memberikan energi yang baru dan membawa kualitas. Dan juga kualitas untuk bekerja sama dan secara bersama-sama juga di sisi kanan. Nah, kalau menurut gue, kalau kita mengaca memang dari, atau gue secara ringan amatiran melihat di pertandingan menghadapi Bournemouth, sisi kanan Manchester United itu jelas bocor gitu loh. Dan fokusnya ada di pertandingan menghadapi Bournemouth. Akun Twitter tadi itu yang di-like oleh Garnacho agak sedikit melebar dengan mengatakan ya ada juga pemain lain yang week in week out sepanjang banyak kesempatan bermain buruk tapi tetap berada di atas lapangan. Ya, gue sepakat mungkin yang dimaksud adalah Marcus Rashford. Tapi kalau melihat di pertandingan menghadapi Bournemouth, terutama di babak pertama, yang bocor tuh sisi kanan sih menurut gue. Bisa dilihat Sobat Football United di replay ataupun highlights,
Marcus Rashford by the way juga tidak tampil bagus. Tapi tentu saja melakukan pergantian juga harus ada prioritas menurut gue. Gue juga tidak sepakat Marcus Rashford ini diberikan menit bermain sampai banyak sekali di pertandingan menghadapi Bournemouth, di mana dari sisi kiri pun Manchester United, terutama dari Rashford ya, ini tidak seperti yang diharapkan. Artinya dia bisa tampil tajam, berkontribusi banyak. Tapi ada beberapa kesempatan di babak kedua Marcus Rashford menunjukkan dia mungkin lebih punya keinginan juga untuk bertahan. Ada beberapa kesempatan sebab pebulu nanti bisa lihat ya, termasuk ketika dia ingin melakukan aksi terus bola terebut dan dia juga melakukan tracking the ball. Intinya ya gue tidak sepakat. Artinya yang gue maksud tidak sepakat adalah kalau ini dibandingkan juga dengan pekan-pekan sebelumnya, harusnya fokus terhadap pertandingan itu saja gitu. Dan dari situ memang gue melihat memang ada kebocoran di sisi kanan. Dan kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Garnacho ini bisa ada penurunan? Di situ poinnya juga yang harus dilihat sih menurut gue terkait dengan spesifik Garnacho ya. Gue melihat Garnacho ini ternyata secara statistik merupakan 4 besar pemain yang paling banyak bermain di Manchester United sejauh ini di musim ini. Yang menarik, menit bermainnya pun juga dia yang terbanyak, nomor 4. Dan kalau gue lihat ya, gue bandingkan dengan pemain lain, Garnacho ini yang paling muda, 19 tahun. Dan sering gue katakan ya, ini bukan situasi yang bukan situasi yang ideal sebenarnya bagi pemain muda seperti Alejandro Garnacho ya, memiliki menit bermain yang mungkin terlalu tinggi. Ada resiko di sana, terutama situasi fisik. Dan terkait dengan situasi fisik juga kita tahu bagaimana tim medis dari Manchester United musim ini performanya juga buruk. Nah dari situ menurut gua memang ada semacam kayak akumulasi ya, yang mengakibatkan Garnacho akhirnya tampil tidak bagus, terutama di beberapa pertandingan terakhir, termasuk juga ketika menghadapi Bournemouth. Dan ketika menghadapi Bournemouth ini juga gua tunjukkan bagaimana heat maps dari seorang Alejandro Garnacho di babak pertama ini dia sangat jarang sekali untuk ikut tracking the ball ke belakang. Dan hampir seluruh peluang dari Bournemouth di babak pertama itu memang terjadi di sisi kanan dari Manchester United. Dan kalau melihat dari statistik seorang Alejandro Garnacho, ya ini dia Alejandro Garnacho menurut gua bisa dilihat ya, dia ground duels dari 3 kali percobaan jadi sangat minim sekali, hanya 1 yang dimenangkan. Clearance, block shot, interception, tackling, dribble, ini adalah komponen-komponen defensif dari seorang Alejandro Garnacho di babak pertama 0 semua. Jadi memang minim sekali kontribusi Garnacho ketika bertahan, dan ketika menyerang pun juga tidak optimal. Sekali lagi Rashford pun juga demikian menurut gue. Tapi mungkin Rashford sedikit lebih bagus dari sisi bertahan dibanding dengan seorang Alejandro Garnacho yang akhirnya digantikan oleh Amad Diallo. Dan ketika Amad Diallo bermain, dan menurut gue memang memberikan situasi yang berbeda, terutama dari sisi kanan Manchester United di babak kedua. Nah sekarang balik lagi ke permasalahan, walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh Garnacho tuh likes itu juga sudah dihapus sama dia. Jadi kok Sobat Football United lihat lagi nih, tidak terjadi di sana. Apakah ini dibenarkan? Ya menurut gua inilah pemain muda, sekali lagi ya. Mungkin ada emosi yang terlalu besar. Padahal di Manchester United juga sudah ada kasus-kasus sebelumnya kan ya. Bagaimana memang hal-hal seperti ini harusnya dilakukan secara internal. Buat gua, ketika ada pemain ini protes, pemain tidak puas dengan keputusan pelatih, ini hal yang normal sebenarnya. Bahkan mungkin ingin men-challenge sang pelatih ya terkait dengan keputusannya. Ini hal yang normal. Yang memang menurut gua Erik ten Hag sangat bisa sekali di-challenge oleh pemainnya gitu, melihat ya situasi di atas lapangan serta hasil pun juga tidak bagus ya kan. Cuman sekali lagi
etikanya ini tidak dilakukan di publik gitu loh. Apa yang Alejandro Garnacho lakukan di sosial media ini kan sebenarnya di publik. Walaupun dia sudah sekali lagi ya dia mengkoreksi dengan dia menghapus hal tersebut atau dihilangkan, tapi menurut gua ya ini salah satu konsekuensi juga. Semua mata itu banyak yang tertuju ke akun-akun sosial media pemain Manchester United, seharusnya dia bisa lebih hati-hati. Ada banyak pembelajaran yang dilakukan dari Manchester United ya, skuadnya Jadon Sancho, contohnya Cristiano Ronaldo sebelumnya. Hal-hal seperti ini gue tidak melihat mereka melakukan perlawanan terhadap Erik ten Hag, enggak. Gue melihat ada karakter yang tidak bagus di sana, dan ini harusnya yang dipelajari juga, yang harusnya dijadikan hal yang harus diperhatikan oleh pemain muda seperti Alejandro Garnacho. Karena kalau attitude, sikap, etika ini tidak bagus terhadap satu manajer, ya ini juga menunjukkan bagaimana karakter dari pemain itu sendiri. Dan menurut gue ya semoga dia belajar dari hal ini gitu loh. Di Manchester United salah satu problem terbesar musim ini menurut gue ada di karakter, ada di sesuatu yang mungkin sifatnya psikologis, mental dari para pemain Manchester United gitu, yang belum bisa terimplementasi secara konsisten dan secara level juga harusnya seperti apa di Manchester United. Di satu sisi gue juga melihat bagaimana Erik ten Hag masih belum sukses dalam menggenggam dressing room, terlepas dari apapun situasi teknis di atas lapangan gitu loh. Karena gue melihat menggenggam dressing room secara absolut ini menjadi permasalahan utama dari banyak manajer Manchester United setelah Sir Alex Ferguson. David Moyes gagal, Louis van Gaal pun juga demikian, Jose Mourinho iya, Ole Gunnar Solskjaer pun iya. Sekali lagi ini terlepas dari situasi teknis, karena menurut gue mau sebagus apapun permainan yang dikembangkan di tim lain, di klub sebelumnya oleh manajer-manajer apapun itu, siapapun itu ya, tapi ketika datang ke Manchester United tidak bisa menggenggam dressing room secara absolut, ya jangan harap bisa mengimplementasikan sistem permainan yang ingin diciptakan di Manchester United. Mau siapapun itu sih menurut gue manajer yang akan menangani Manchester United. Cuman kita lihat saja, semoga ini tidak berkembang lebih luas ya situasi ini. Gua berpikir dengan hasil yang tidak bagus, pastinya dressing room para pemain juga moodnya ataupun atmosfernya tidak positif. Dan mungkin itu seperti gue katakan ya, ada diskusi ataupun perdebatan dengan tim kepelatihan Manchester United, itu hal yang normal, hanya saja ya sebaiknya itu dilakukan tidak di publik sih. Itu saja menurut gue. Kurang lebih demikian membahas situasi dengan Alejandro Garnacho. Sekali lagi gue harapkan ini tidak berkepanjangan ya, karena yang gue khawatirkan ini akan merambat ke situasi dressing room yang tidak bagus. Dan salah satu tolak ukur yang dilihat apakah dressing room ini baik-baik saja atau tidak, tentu saja melihat bagaimana performa Manchester United serta hasil di pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.